Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Ivanda. Saya dari 1IC04. Saya Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Mesin. Oke, kali ini saya akan membahas hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat terhadap dan pembentukan sikap dan pengembangan diri. Pembentukan sikap diri memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku individu sebagai cermin bagi individu dalam memandang dirinya. Pembentukan diri memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku individu sebagai cermin bagi individu dalam memandang dirinya. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah sebagai berikut. 1. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. 2. Merasa setara dengan orang lain. 3. Tidak boleh mencela atau tidak boleh sombong. Pengembangan diri adalah komponen terpenting untuk mencapai kehidupan yang luar biasa atau kesuksesan hidup seperti yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Seorang individu tidak dapat berdiri sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain. Individu memiliki hubungan yang erat dengan keluarga, yaitu dengan kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu, kakak, dan adik. Hubungan ini dilandasi oleh nilai norma dan aturan yang melekat pada keluarga yang bersangkutan. Untuk menjadi individu yang mandiri, harus melalui proses. Proses yang dilalui adalah proses pemantapan dalam pergaulan di lingkungan keluarga pada tahap pertama. Karakter yang khas ini terbentuk dalam lingkungan keluarga secara bertahap dan akan mengendap melalui sentuhan-sentuhan interaksi, etika, efilia, dan moral agama. Hubungan individu dengan masyarakat terletak dalam sikap saling menjunjung hak dan kewajiban manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Mana yang menjadi hak individu dan hak masyarakat hendaknya diketahui dengan mendahulukan hak masyarakat daripada hak individu. 2. Adakah cara lain dalam pembentukan dan mengembangkan diri saudara? Menurut saya pribadi, yang saya ingin caranya adalah seperti meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan pengetahuan diri, mengembangkan kekuatan atau bakat, meningkatkan kesejahteraan, membangun kinerja sumber daya manusia, meningkatkan kesehatan, memenuhi aspirasi, memulai keberanian diri, meningkatkan kemampuan sosial. 3. Kategori keluarga dan masyarakat yang mampu menunjang SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Baik institusi maupun perusahaan SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia dalam peradaban manusia modern dikenal adanya tiga macam sumber daya, yaitu: pertama, sumber daya alam mencakup kekayaan alam, tenaga alamiah seperti air, sinar matahari, dan lain-lain. Kedua, sumber daya manusia seperti kekuatan fisik manusia, pengetahuannya, keahliannya, dan keterampilannya, semangat dan kreativitasnya, kepribadiannya, serta kemampuannya. Ketiga,
Sumber daya teknologi mencakup segala macam peralatan dan sistem yang dapat digunakan mencapai suatu tujuan, mulai dari persenjataan sebagai informasi. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama yang utama bagi seseorang dan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga terutama berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan, dan moral. Serta sederhana, pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti pembudayaan. Berikut adalah kategori keluarga yang menunjang SDM. 1. Yang memberikan keyakinan agama. 2. Yang memberikan nilai-nilai moral dan budaya. Yang ketiga, yang memberikan teladan. Dan yang keempat adalah yang memberikan keterampilan dasar. Konsep indikator pembangunan manusia sebagai pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapat per kapital dan lalu pertumbuhan. SDM dalam konteks pembangunan adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan pribadi saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh. Sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.